Udah banyak mengajar juga jadi trainer di berbagai organisasi, di berbagai perusahaan, dan ini adalah beberapa di antara dari perusahaan yang sudah diajar gitu ya, belajar sama Kang Hari gitu. Dan terakhir, nah ini juga klien-kliennya dari Kang Hari. Nah, daripada lama-lama nih, mungkin kita sapa-sapa dulu nih. Halo Kang Hari. Halo Kak Tia, teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang kabarnya hari ini? Sehat, Alhamdulillah. Udah berapa hari ya? Udah 1 minggu berarti selesai isoman. Jadi selain LCPC ada juga tambahan gelar LC. Lulus COVID. Lulusan COVID. Lulusan COVID, ya. Gimana hari ini udah siap Kang buat sharing nih ke teman-teman relawan nih? Aduh, udah ready banget. Bukan ready banget ya, maksudnya salut sama teman-teman gitu. Sama adik-adik kali ya. Ada Mbak Mayang di sini, Mbak Mayang. Selamat datang. Ada Mbak Mayang juga pemateri kedua. Salut sama adik-adik semuanya, salut sama teman-teman semuanya, anak-anak muda yang mau merespons pandemik ini dengan respons yang berbeda dari kebanyakan orang. Gitu. Jadi dari tadi malam di sharing virtual background sama Kak Tia, itu tuh udah mendebarkan banget perasaan yang Kang Hari rasa sama perasaan yang Mbak Mayang rasa untuk ngisi di keluarga bantu warga ini kayaknya sama ya. Ada insecurity Katia yang kami rasakan. Karena satu, ini anak-anak muda ini tadi ada yang bilang, aduh Kak, gue masih ngantuk gitu ya. Tapi udah ikutan, nggak tahu masih ngantuk barangkali udah ini dari tadi malam barangkali sudah melakukan kewajibannya kali ya untuk mengedukasi warga dan lain sebagainya. Sehingga sekarang masih agak-agak ngantuk gitu, tapi masih ikutan juga pembekalan. Ketika orang-orang lagi pada banyak ribut gitu, teman-teman malah jadi sukarelawan, itu kan amazing banget. So, ready Kak Tia, insya Allah. Mantap. Oke teman-teman, Kang Hari sudah ready ya, jadi mungkin teman-teman juga bisa disiapin nih, kalau misalnya ada yang mau siapin dulu gitu, bawa minumnya atau snacknya, atau bahkan kalau misalnya ada yang mau dicatat, boleh banget teman-teman, silakan. Teman-teman bisa belajar hari ini sama Kang Hari. Gitu aja, mungkin tak perlu berlama-lama di saya gitu ya. Jadi mungkin saya langsung serahkan ke Kang Hari aja untuk penyampaiannya. Mangga Kang Hari, waktu dan layarnya dipersilakan. Terima kasih Kak Tia. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillahirobbilalamin. Perkenalkan lagi, saya Hari, tinggal di Bandung, biasa dipanggil Kang Hari karena made in Bandung. Kalau ada beberapa di antara teman-teman yang udah pernah ikutan high class response, sekarang kita akan belajar high class response secara online. Tapi sebetulnya Kang Hari nggak ngajar di sini karena Kang Hari sudah banyak terinspirasi dari teman-teman semuanya, dan bahkan Kak Tia, ini teman-teman semuanya ini udah delivering high class response in pandemic era sebelum dapat materinya. Bisa jadi apa yang nanti disampaikan sama Mbak Mayang juga, servicing with heart gitu ya. Teman-teman juga sudah nge-servicing with heart. Udah ngelakuin, namun sekarang teman-teman akan dapat dudukannya supaya teman-teman makin ajeg, supaya teman-teman makin yakin bahwa yang dilakukan teman-teman itu not only something, tapi itu sesuatu yang keren banget, insya Allah. Baik, kita akan mulai materinya. Sebentar. Nggak akan 170 slide, teman-teman, santai aja. Agak-agak nge-freeze. Oke. Delivering high class response in pandemic. Nanti di delivery Kang Hari kita akan banyak ngobrol, ya. Kita akan banyak diskusi. Jadi teman-teman boleh unmute temporarily. Kalau nggak diizinkan untuk unmute, boleh raise hand nanti sama Kak Tia. Teman-teman dipilih. Atau teman-teman boleh nulis sesuatu di kolom chat kita. Intinya adalah jangan biarkan Kang Hari doang yang ngomong. Ngomong sendirian itu nggak enak, guys. Jadi kita banyak ngobrol aja, kita banyak discuss aja, take your time, kita ngobrol-ngobrol, relax, sambil teman-teman juga boleh ngopi-ngopi ya, makan dan minum. Oke, teman-teman semuanya, apa makna pandemik ini sih buat kamu? Oke, apa makna pandemik ini buat Anda? Silahkan dituliskan.
Jujur aja, ya, from your heart, straight from your heart. Apa sih makna pandemi ini buat kamu? Yuk, ditunggu ya. Boleh ditulisin di kolom chat, boleh unmute, raise hand and unmute. Apa makna pandemi ini buat Anda? Yuk, Wah, silakan. udah Udah banyak ada? sih Kang beberapa Oh, di apa namanya di kolom chat nih. Ada yang ada bilang apa aja katanya? ujian, tantangan, Oh. malapetaka, refleksi diri, musibah Wah. banget gak keduga katanya. Waktu buat lebih bersyukur dengan kesehatan yang udah dikasih, Alhamdulillah. refleksi Oke, diri, motivasi, waktu buat refleksi, terus oke, ada survive, bersyukur, oke. ujian sebagai pengingat untuk selalu menjaga kesehatan, Alhamdulillah. terus kemiskinan uang, jajan gak ada. Lucu banget ini. Udah miskin, jajan nggak ada, jadi sukarelawan lagi. Waduh, itu Sedih ya. luar biasa ya. Itu sedekah tenaga dalam keadaan benar-benar sempit ya. Luar biasa. Oke, kemiskinan, nggak Terus ada ada uang nih yang jajan. lagi panjang nih, Apa tuh? bikin sadar bahwa yang maha kuasa itu sebegitu kuasanya. Mantap, dunia jungkir balik Allah. dan sadar bahwa nurunin berat badan tanpa aktivitas tuh susah. Duh, Itu tuh satu orang itu yang nulis. satu orang. Ini luar biasa ya, dari kesadaran betapa yang maha kuasa itu sangat, ya memang berkuasa gitulah, wala quwata illa billah, sampai menurunkan berat badan. Itu ke personal banget, itu amazing ya, kesadaran diri. Thank you. Masih banyak What nih Kang. else guys? Apalagi? Pandemi ini sebuah ujian karena manusia sudah melampaui batas. Terus Oh, kesadaran kita sebagai manusia. Terus pandemi ini oke. waktunya untuk memperbaiki diri dan bekerja sama dengan semua. Beautiful. Terus Memperbaiki diri dan bekerja sama. betul. Terus menjaga untuk nggak egois, berempati sama sesama manusia. Thank you. Terus Baik. ujian dan tantangan dari Tuhan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan introspeksi di masa kemarin. Ini ada yang panjang lagi nih. Oke. Pandemik situasi yang sama seperti pisau, bisa membantu dan bisa merugikan. Untuk membantu lebih dekat dengan keluarga, merugikan karena banyak kegiatan yang harus dikerjakan di rumah. Gitu. Makasih banget Kak Tia untuk udah ngebacain apa yang dikirim sama teman-teman. Guys, kenapa di awal pertemuan kita Kang Hari tanya makna langsung? Apa maknanya buat kamu? Kenapa nanyanya secara personal? Why me? Not makna buat community, makna buat... Karena teman-teman semuanya, our respons kita, itu ternyata dihasilkan dari pemaknaan kita. Respons yang kemudian kelak kita punya terhadap sebuah kejadian, sebelum kita ngerespons kejadian tersebut dengan tindakan, si kejadian itu dimaknai dulu di pikiran dan di hati kita. That's why banyak orang-orang yang bilang, the meaning you give, the life you live. Arti yang kamu berikan terhadap sesuatu, itu adalah hidup yang kelak akan kamu rasakan. Ketika kita udah deket sama seseorang, kayaknya ini jodoh gue banget deh. Gue bisa ngerasain nih ada sinyal-sinyal dari Tuhan bahwa dialah someone special yang akan menemani for the rest of my life gitu. Nggak taunya udah deket, jadiannya sama sahabat kita sendiri yang biasa kita curhatin tentang dia. Teman-teman semuanya, itu cuma kejadian doang. Itu cuma an event. Ini Kak Tia agak-agak senyum di kulum, kayaknya kejadian sama dirinya kejadiannya ya. Itu adalah sebuah kejadian. Kejadian itu terus akan direspon seperti apa tergantung pemaknaan kita terhadap kejadian tersebut. Kita bilang itu ujian. Maka yang kita rasain setelah hari-hari setelah kita ngasih arti itu ya ujian demi ujian. Ujian itu yang salah bukan soal ujiannya. Ujian itu pun kalau ia salah, bisa jadi jawabannya. Yang jawab siapa? Kita. Ada orang yang bilang, oh ini berarti artinya dia tidak cocok buat aku dan aku lagi diminta sama Tuhan untuk memperbaiki diri supaya ada yang jauh lebih cocok nanti di kemudian hari. Maka setelah ngasih arti kayak gitu, seseorang yang mengalami kejadian tersebut, dia akan memperbaiki dirinya, nge-upgrade dirinya terus-menerus sampai kemudian dia menemukan, this is me, I am ready.
And then ketika datang, waktunya ngepas, kesiapan kita juga ngepas. Miracle happen. Contoh sederhana, sering banget kan Katia nih, contoh-contoh zaman dulu nih ya. Ketika ada dua orang yang pindah ke satu komplek, si dua orang itu dikasih EO kambing sama satu orang tetangganya yang sama. Orang yang pertama dikasih EO kambing, dia bilang, asem banget ini orang. Dikasih EO kambing gua. Bukannya ngasih makanan kayak sama tetangga baru, ngormatin kayak gimana, dikasih tai kambing lagi. Tai, men. Oh, itu tetangga yang pertama. Tetangga yang kedua, ih dasar ya ini orang tahu banget kali tanah di sini kering dan butuh pupuk. Dan kalau aku lihat emang pekarangan gua yang di depan, yang di belakang, itu dua-duanya kering. Langsung tuh diganti besoknya sambil dikasih notes. Tetangga, thank you banget ya udah dikasih pupuk kambing. Dia nggak ngomong tai kambing, tapi pupuk kambing. Makasih banget. Ini ada makanan, mudah-mudahan kita jadi tetangga yang baik ke depannya. Dikasih. Yang satu marah-marah, bisa jadi konflik horizontal berbulan-bulan sama tetangga yang ngasih EO kambing itu. Yang satu, teman-teman, ganti makanan, terus lagi kebayang dong setelah itu gimana hubungan mereka. Respons ternyata hasil dari apa? Hasil dari pemaknaan. Kang Hari ngelihat di sini ada yang bilang ujian, ada yang bilang tantangan, ada yang bilang refleksi diri, ada yang bilang memperbaiki diri, ada yang bilang pandemi ini adalah cara untuk survive dan bekerja sama. Ada yang bilang, aduh ini itu miskin banget gue, uang jajan jadi nggak keluar dan lain sebagainya. Ada yang bilang ini adalah waktunya kesadaran diri betapa yang maha kuasa itu ternyata sangat berkuasa dan kita nggak kuasa kalau nggak dititipin kuasanya. Ada yang bilang pandemi ini adalah sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kita. Dan kebayang guys, apa yang akan dialami oleh orang-orang yang memaknai seperti ini setelah dia memaknainya. Ya. Tapi apapun pemaknaan yang teman-teman punya kemarin, Kang Hari pengen mengucapkan syukur banget, pengen tahniah banget karena satu, Kang Hari ini lagi berpikir banget apa yang bisa aku lakukan gitu. Tetapi bersifatnya kolektif, nggak lagi personal. Personal apakah ada yang sudah dilakukan? Ada, insya Allah. Tapi efeknya nggak gede. Perlu apa yang kita lakukan ini nggak lagi personal tapi kolektif. Dan kemudian Kak W ini nge-WA Kang Hari untuk diperkenalkan sama Kak Tia, Kang Hari mau nggak ngisi dan lain sebagainya. Aku bilang, gue mau banget lah. Ini jawaban dari doa-doa saya. So, teman-teman yang sekarang berkumpul 171 orang, Anda adalah bagian jawaban dari doa-doa saya kepada Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan doa saya pagi hari ini untuk ketemu sama Anda semuanya. Mudah-mudahan kolektivitas kita bisa membuat Indonesia jadi jauh lebih baik. Gitu ya. Tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Yeay. Itu yang disyukuri pertama. Yang disyukuri kedua adalah Kang Hari ketemu sama orang-orang yang barangkali ngasih makna gokil-gokil ya. Kayak gue miskin, gue bisa punya duit, dan lain sebagainya. Ternyata menurunkan berat badan tanpa aktivitas itu susah banget. Maybe itu pemaknaan yang gokil. Tetapi pemaknaan yang gokil itu tetap aja ngumpulin kita di sini gitu. Dan setelah ini kita akan semakin, bukan setelah ini ya, sebelum ini juga teman-teman sudah jalan ya. Kita akan memasuki kerelawanan kita makin lama makin luar biasa. Kang Hari belum tentu bisa loh menjadi sukarelawan ngejalanin kerelawanan ini seperti teman-teman ngejalanin ini. You did high class response guys. Okay? Thank you very much. Masya Allah, tabarakallah. Oke, teman-teman semuanya kita lihat. Pandemi untuk Anda seperti yang sudah tadi Anda ceritakan. Ya, guys, yang ketiga yang Kang Hari syukuri adalah mudah-mudahan Kang Hari ini berjumpa dengan orang-orang yang bertakwa. Wah, serius Kang Hari, gue masih banyak dosa. Kang Hari, gue masih suka, aduh, kalau nge-searching gitu Instagram, suka aja gitu. Ada yang gimana-gimana itu gue plototin gitu ya. Gue masih suka aja gitu melihat gosip-gosip, lambe turah, dan lain sebagainya gitu. Aduh, kayaknya jauh banget gue dari orang-orang yang bertakwa. Teman-teman, mungkin kita masih jauh dari orang-orang yang bertakwa, tapi ada satu ciri yang mudah-mudahan ini tuh kehendak baik. Ya. Ini tuh isyarat baik dari Tuhan kita, teman-teman semuanya. What is that? Orang-orang yang menafkahkan hartanya. Harta itu bukan cuma uang ya.
Harta itu tenaga, pikiran, apa yang sudah dititipkan kepada Allah. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Kalau kita dalam keadaan waktu yang luang, kalau kita dalam keadaan tenaga yang lagi banyak, kalau kita lagi punya uang banyak, bersodakoh itu jadi sederhana. Wah, ini boleh disudahi dulu coret-coretnya Kak Rida. Oke. Itu jadi sederhana. Ngebagiin apa yang kita punya di saat kita lapang itu jadi sederhana banget. Tapi ngebagiin apa yang kita punya, yang kita punya itu sedikit, nggak banyak, waktunya sempit, dalam krisis pula, nasional krisisnya, gue nggak punya, tapi gue pengen ngasih gitu. Itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa, guys. So, yang Kang Hari syukuri yang ketiga adalah mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan di mana orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu kumpul semuanya di sini. Kalau ada di sini yang non-Muslim, Kang Hari pasti yakin juga ya di Bible, di kitab-kitab suci Anda pasti juga sudah ada tentang altruism ini. Di mana kita melepaskan keegoisan kita dan kita berpikir untuk melakukan sesuatu sebagai social awareness kita. Kayak gitu, insya Allah. Allah itu suka banget sama orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya, Anda semuanya. Guys, change is the end result of all true learning. Ngapain sih? Apa alasan Anda pengen jadi sukarelawan? Coba. Alasannya apa? Kenapa Anda mau bersusah-susah payah ngebalesin WA orang, ngebalesin teks orang, kadang-kadang barangkali Anda perlu nelpon ke stakeholder, bukan cuma ke beneficiary yang menerima manfaat dari Anda. Kenapa Anda mau bersusah-susah? Why? Apa alasan Anda mau jadi relawan? Sok. Udah ada nih Kang beberapa yang masuk Kang. Apa katanya? Membantu sesama. Oke. Be impactful. Terus Asik. bahasa simpelnya membantu. Panggilan hati. Wow, panggilan hati. Kontribusi langsung. Panggilan hati. Sebentar, dikit-dikit. Oh, siap. Kontribusi. Oke. Apalagi? Terus mau menjadi manfaat buat orang lain. Wow. Manfaat untuk orang lain. Ladang pahala. Wow. Ladang pahala. Oke. Oke, membantu sesama sih rata-rata ini. Pengen seenggaknya membantu masyarakat dalam kondisi pandemi. Membantu masyarakat. Oke. Teman-teman semuanya. Yang teman-teman pikirin, coba lihat ya. Yang teman-teman pikirkan itu bukan lagi diri teman-teman. Yang Anda pikirkan itu udah orang lain, orang lain, orang lain. And you know what? Pandemi ini tuh jadi training yang sangat dahsyat banget buat kita. Pandemi ini harusnya menjadi bagian dari true learning yang setiap kita alami. Jadi experiential learning yang kita alami. Dan kita perlu bersyukur teman-teman semuanya. Ada training yang sifatnya kayak sekarang. Ini training sifatnya formal, ada Kak Tia dan tim, ada pengumumannya dulu, dibuatin waktunya dulu, diundang pembicaranya, dibuatkan Zoom-nya. Ini namanya training yang formal. Dan biasanya training yang formal ini semakin kita punya effort yang gede untuk ikutan training ini, semakin impact-nya gede. Trainingnya misalkan nggak lewat Zoom, trainingnya offline, terus di tempat yang jauh, terus kita ngeluarin biaya buat akomodasi sendiri, kita ngeluarin biaya investasi training sendiri, kita ngikutin training di waktu kita yang sangat sudah lelah banget, capek banget, tapi kita ingin ikutan banget training itu. Dan biasanya semakin kita effortnya tinggi, semakin impactful training formal itu hasilnya. Kang Hari pernah ikutan training, bayarnya 25 juta, nggak punya uangnya, pinjam uang ke mertua, terus lagi ATM-nya saking gemeternya pengen ikutan itu ATM-nya ketelen, terus lagi belum bayar tiket pesawat dan lain sebagainya, dan ketika pulang dari training itu miskin beneran, luar biasa nggak punya duit, tapi itu adalah salah satu training yang mengubah hidup Kang Hari. Alasannya apa? Karena effortnya gede banget. Sebelum training aja udah jadi training tuh buat kita. Nah, ada training kedua. Training kedua ini sifatnya non-formal pisan, guys.
Dia nggak pakai pengumuman, dia nggak pakai pendaftaran, nggak pakai biaya-biaya, tiba-tiba ikutan training aja di dalamnya. Dan kita nggak bisa bilang sama trainernya, kita nggak bisa bilang, gue udahan duluan ya. Nggak bisa, sampai trainernya bilang, trainingnya selesai, dan semuanya beres, lulus. Training yang kayak gimana itu? Training yang kayak COVID saat ini. Ini adalah training banget. Krisis ini ngasih kita pembelajaran yang amazing banget. Tapi krisis ini hanya akan jadi training kalau kita sadar bahwa krisis ini adalah training buat kita. Kalau kita lagi nggak sadar, krisis ini adalah training buat kita. Yang ada sepanjang krisis ini apa? Yang ada sepanjang krisis ini penyesalan, yang ada sepanjang krisis ini kekesalan, yang ada sepanjang krisis ini siksaan dan lain sebagainya. So guys, Kang Hari berharap banget si krisis yang ada di hadapan kita ini benar-benar bisa jadi true learning. Dan teman-teman udah jadi bagian dari true learning itu. Trainernya siapa? Langsung yang maha kuasa yang mentrainingnya. Kita nggak bisa tiba-tiba keluar, udah gue nggak ikutan lagi ya, thank you ya God, makasih Tuhan, bye. Nggak bisa guys. Sampai Tuhan bilang, oke, this is over for Indonesia, dan semuanya lulus. Tapi setelah nanti krisis selesai, ada orang yang masih sama aja dengan sebelum Maret 2020, setelah krisis selesai, ada orang yang jadi luar biasa banget setelah krisis itu. Teman-teman semuanya, and this is the reason kenapa kerelawanan selalu berhasil membawa perubahan. Untuk personalnya, untuk komunitasnya. Check this one out ya. Guys, mau tanya, siapa di antara teman-teman yang pengen hidupnya jauh lebih baik? Berubah jadi jauh lebih baik? Ada? Kasih emoticon aja. Reactions aja. Ada yang pengen hidupnya berubah jadi jauh lebih baik? Ada? Wow, ada yang dari Samarinda juga. Thank you guys. Thank you for raising hand. Thank you for participations. Oke. Teman-teman semuanya. Ada pola perubahan. Ya. Ada yang namanya pola perubahan. Pola perubahan itu disebutnya itu kalau di dunia neuroscience namanya NLL. Neurological level. Neuro saraf, logic level. Jadi secara logis kalau kita pengen berubah, ada level-levelnya. Banyak orang yang pengen berubah, tapi gila Kang Hari, gue udah coba ini, udah coba itu, tapi gue kagak berubah-berubah hidupnya. Why Kang Hari? Barangkali perlu ditambahkan satu dudukan yang mudah-mudahan bisa ngebuat teman-teman berubah jadi makin jauh lebih baik. Pertama, kata NLL ini, ada 7 level di mana orang itu bisa, kalau mau berubah, orang harus ngerti permasalahannya ada di mana, guys. Level mana yang jadi masalah buat lo? Apakah itu environment, lingkungan? Apakah itu behavior? Apakah itu skills? Apakah itu belief, value, identity, atau spirituality? Yang ingin diubah tuh yang mana? Jadi kalau step pertama, itu masalah yang dipunya, levelnya level mana? Misalkan, pernah dengar nggak menunda-nunda? Procrastination. Kalau menunda-nunda, kira-kira masalahnya di level mana, teman-teman? Monggo, dijawab. Menunda-nunda. Iya, pernah kakak. Oke. Menunda-nunda itu di level yang mana, kira-kira? Izin ya, sambil minum. Ya, ada yang jawab, Kang. Behavior. Oke. Behavior, belief. Rata-rata sih behavior kalau di sini. Environment juga ada, Ding. Thank you. Oke. Kalau kita udah tahu tuh, procrastination itu misalkan, ini kayaknya Kang Hari ini masalah behavior gue deh. Kata NLL lagi, kalau kita find out, then we found out di mana levelnya, setelah kita tahu, kita jadi bisa perbaiki yang ingin kita ubah itu dari level tersebut atau ke atasnya. Kita lihat ya. Kang Hari, ini behavior banget nih Kang Hari. Dan kalau kita sudah menemukan masalah kita di behavior, perbaiki dengan behavior yang lainnya. Karena behavior akan diganti dengan behavior.
Pola lama yang kurang bagus diganti dengan pola baru yang bagus. Misalkan, procrastination, menunda-nunda, itu udah jadi kebiasaan banget. Ganti dengan kebiasaan baru. Apaan? Ngebangun to-do list. Jangan rebahan doang. Besok apaan ya yang gue kerjain? Catat apa yang mau lo kerjain, apa yang mau lo beresin. To-do list-nya dibuat. Aduh, Kang Hari, gue mau udah buat to-do list dari tahun kapan. Kagak ngefek, tetap aja menunda-nunda. Kayaknya gue nggak punya skills deh, Kang Hari. Oke, kalau behavior kurang nancep untuk mengubah kita, check and recheck. Jangan-jangan masalahnya bukan di behavior, guys. Jangan-jangan masalahnya di skills. Kalau kita punya masalah di skills, dibenerin sama behavior, kagak ngefek. Skills itu bisa diperbaiki dengan skills ke atas. Gimana mau ngubah behavior, lawang skills-nya kagak ada, keilmuannya nggak ada, knowledge-nya nggak ada, maka belajarlah kita tentang skills. Ada apa tuh di dalam skills untuk nggak menunda-nunda lagi? Oh, ada time management, ada pembagian waktu, ada yang penting mendesak, ada tidak penting mendesak, ada penting ada penting tapi tidak mendesak, ada tidak penting, tidak mendesak. Nah, Kang Hari pengen nanya nih sama anak-anak keren yang di sini yang jadi sukarelawan. Guys, ketika ada 4 kuadran waktu, penting mendesak, tidak penting mendesak, tidak penting mendesak, mendesak, tidak penting, tidak mendesak, yang teman-teman kerjain yang mana? Biasanya. Which one yang coming first dulu? Mana duluan yang teman-teman bakalan kerjain? Sok, dicatat. Waduh, cepet banget ini berusut ya. Penting mendesak, penting mendesak, penting mendesak, penting mendesak. Oke. Harusnya penting mendesak ya, Coach. Oke. Guys. Relawan. Kalau teman-teman ngerjain penting mendesak, maka Anda akan menjadi man of or woman in crisis. Anda itu akan menjadi laki-laki atau Anda akan menjadi seseorang yang selalu di dalam krisis. Penting mendesak, ini harus dikerjain. Ayo kerjain. Set. Keluar lagi. Wah, ini penting dan ini mendesak. Nggak bisa ada waktu lagi, bro. Ini harus diberesin sekarang juga. Jadi the man of crisis banget. Artinya apa? Artinya apa? Teman-teman punya keahlian untuk memberesin krisis, tapi teman-teman nggak pernah keluar dari krisis itu. Kenapa? Karena yang teman-teman kerjain selalu yang penting dan mendesak. Itu bukan nggak bagus, itu bagus. Tapi kalau kita jadi the man of crisis banget, terus kapan kita menikmati hidupnya? Kapan kemudian kita akan berkembangnya? Kapan kemudian kita nggak sendirian terus? Karena man of crisis ini, kenapa sih gue lagi, gue capek, tahu, gue lelah. Ujungnya akan kayak gitu. Anda akan dipakai karena Anda punya keahlian, Anda akan dipakai karena Anda punya skills yang tidak dimiliki oleh orang banyak, tapi Anda akan kelelahan karena Anda lagi, kemana-mana sendirian, lu lagi. Terus apa dong Kang Hari yang perlu gue kerjain sesungguhnya? Yang perlu dikerjakan untuk sukarelawan, relawan yang hadir di sini, tetapi juga sekaligus future leader adalah yang penting, tapi nggak mendesak. Contoh penting tidak mendesak, apaan? Planning. Nge-planning untuk besok hari, penting nggak? Katia, buat to-do list buat besok hari, Katia, penting nggak Katia? Penting banget. Penting banget. Mendesak nggak? Enggak. Makanya orang banyak anak muda skip. Benar nggak? Ngapain gue buat planning besok? Besok aja, ya nggak? Gak buat planning juga gue tetap hidup. Justru kalau kita pengen hidup kita makin lama makin teratur, planning itu penting. Rapat koordinasi penting nggak? Penting. Rapat koordinasi apa yang akan kita lakukan di 2022? Penting nggak? Penting. Mendesak nggak? Enggak, karena masih lama. Enggak, masih lama. Ngapain juga gue harus pikirin yang itu. Tapi kalau lu baru buat rapat koordinasi 2022 di tanggal Desember, tanggal 15, teman-teman, maka perubahannya nggak bisa sedemikian fleksibel. Kenapa? Karena udah saking kepepetnya. Anak-anak muda, relawan. Ini kan tadi Kang Hari judulnya ya, masih ingat nggak ya? Kenapa altruism selalu berhasil membuat perubahan? Ingat ya, slide sebelum ini.
Kenapa kerelawanan selalu berhasil membangun perubahan? Teman-teman semuanya, jadi relawan penting nggak? Halo? Jadi relawan. Penting. Mendesak nggak? Enggak. Enggak. Justru ketika itu penting dan tidak mendesak, you did it. Anda melakukannya. Itu nanti akan kepake enggak 6 bulan dari sekarang, men. Kerelawanan Anda akan kepake mungkin 10-20 tahun lagi dari hari ini yang akan Anda alami. Nggak jadi relawan juga, nggak jadi masalah. Lawang nggak mendesak kok. Tetapi sense of kepedulian itu, Kang Hari mana ya? Ada majalah, teman-teman semuanya. Ada majalah SWA bulan April 2020 yang menyebutkan leadership yang akan senantiasa bertahan di era pandemik. Ini aku sambil nyari. Leadership yang akan bertahan di era pandemik adalah leadership yang based on compassionate, based on kepedulian. Dan ini adalah majalah SWA yang kemarin, teman-teman semuanya. Saya pebisnis, jadi saya perlu membaca ini. Teman-teman bisa baca di sini. Strategi para HR champion menjawab tantangan di tengah prahara COVID. And you know the result? Ini bulan April ke bulan Juli 2021. Jawabannya apa? Compassionate leadership. Leadership yang based on kepedulian. Yang based on kasih sayang. Based on kesukacitaan, kerelawanan. Nggak akan Anda butuhin dalam waktu dekat. Ini nggak mendesak buat Anda. Tapi Anda did it. Teman-teman semuanya, balas WA, penting nggak? Penting. Penting. Mendesak nggak? Mendesak sih kalau Mendesak. penting. Gimana nggak mendesak? Lu udah baca, lu centang 2, bener nggak? Udah keterima sama kita centang 2, udah dibaca sama kita jadi centang 2 biru. Terus kalau kita nggak balas, kita jadi khawatir. Ini orang yang ngirim sama gue, ini gimana nih persepsinya sama gue? Bakalan marah nggak kalau gue nggak balas? Padahal dia udah tahu gue baca itu. Teman-teman, itu dibuat sedemikian rupa supaya penting dan mendesak buat kita. Ya nanti kalau udah jadi sukarelawan jadi beda ya. Itu penting, mendesak, dan emang harus kita balas. Tapi kebanyakan teman-teman semuanya, kita ini sekarang dibuat sedemikian rupa, seakan-akan banyak hal penting banget buat kita, dan semuanya dibuat mendesak. Orang post feed sesuatu, posting feed di Instagram. Kayaknya gatel aja kalau kita nggak balas gitu. Seakan-akan itu penting dan mendesak. Wow, ini baru dibuat cuma 1 menit lalu. Oh, jadi first like, and then alhamdulillah first like. Itu dia akan selalu dibuat si media itu seakan-akan itu mendesak buat kita, dan kita sering banget terjebak akan itu. Yang tidak penting, tidak mendesak, wah ini biasanya yang jadi kaum santuy luar biasa. Teman-teman, nggak penting, nggak mendesak, main games. Penting nggak? Main game. Ayo, penting nggak tuh? Ayo jujur. Enggak, Udah jadi kepentingan Kang Hari buat aku, Kang Hari. Oke. Main games nggak penting-penting amat ya. Mendesak nggak? Enggak. Enggak, tapi itu yang dipilih. Ngeri apa ngeri banget. Sementara ini yang akan menjerumuskan kita. Nggak penting, nggak mendesak, tapi enjoy Kang Hari. Itu ujiannya, men. Oke. Teman-teman semuanya. Ini kita lagi ngomongin procrastination. Kang Hari, gimana jadinya ngubah procrastination gue? Gue udah tahu itu penting, tidak mendesak, tidak penting, tidak mendesak. Pokoknya skills itu udah ada, tapi tetap aja aku mau menunda-nunda. Jangan-jangan kita punya belief. Di mana belief kita bilang semakin kepepet, semakin lo sakti, men. Semakin kepepet, semakin sakti. Jadi tunggu aja kepepet, nanti kesaktian lo keluar. Teman-teman semuanya, belief-nya bermasalah, diperbaiki dengan behavior. Ya nggak akan jalan, karena behavior itu based on-nya dari belief kita. Maka yang diperbaiki kalau belief-nya limiting belief kayak tadi, yang diperbaiki apanya? Belief-nya diperbaiki. Yang diperbaiki values-nya. Yang diperbaiki identity-nya. Yang diperbaiki spirituality-nya. Ini yang kebanyakan salah kaprah. Kenapa orang pengen berubah tapi nggak pernah berubah? Karena dia nggak ngerti level mana nih yang harus gua ubah. Teman-teman cari tahu level mana yang perlu teman-teman ubah dulu.
Bisa jadi Kang Hari yang masalahnya value. Apa masalahnya? Kedamaian. Sementara gimana mau damai? Dikit-dikit ting, WA harus dijawab. Dikit-dikit ting, itu harus dijawab. Texting dan lain sebagainya. Nggak damai banget buat aku. Aku pengen bisa nggak nunda-nunda, tapi menunda itu mendatangkan kedamaian Kang Hari. Nah, ini value yang benar tapi jadi salah. Identitas. Sering bilang ke dalam diri, ada aku mah apa tuh, nothing, no one. Nggak harus tergesa-gesa, emang lu nyari apa sih Hari? Dulu tuh bukan siapa-siapa. Santuy nikmati hidup. Itu udah identitas. Dan kalau kita salah ngasih identitas kepada diri kita, mamen, apapun yang dibuat orang-orang di sekeliling kita nanti, kalau Anda di perusahaan, manajemen Anda akan membuat skema bagaimana self-development Anda. Kalau Anda bisnismen, Anda perlu ngebuat self-development skema buat Anda. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang sekitar Anda untuk nge-upgrade capacity and your capability, hasilnya nggak akan ada. Kenapa? Yang di atasnya error. Dikasih training A, training B, training C. Training itu cuma buat naikin skills. Gimana kalau yang masalahnya bukan skills? Gimana kalau masalahnya belief, value, identity, and spirituality? The question is, kenapa kesukarelawanan, kenapa kerelawanan selalu berhasil untuk mengubah sesuatu? Karena apa, teman-teman? Kerelawanan selalu berhasil? Teman-teman semuanya, karena kerelawanan itu mengumpulkan ketujuhnya dalam satu wadah. Spirituality ini apa Kang Hari maksudnya? Keagamaan kah? Bukan. Spirituality itu pemaknaan terhadap segala sesuatu. Kalau pemaknaannya bagus, identitas diri kita bagus, I am a future leader. Saya ini pemimpin masa depan. Pemimpin masa depan harus tahu kondisi rakyatnya kayak gimana. Pemimpin masa depan harus ngerti, harus jujur sama diri sendiri, ini bisa dikendaliin ataukah ini hanya bisa dikendalikan kalau kita bersama-sama. Jangan bilang ini siapa yang bilang nggak bisa dikendaliin, tunjuk ke gue tunjukin ke mukanya, bukan kayak gitu. Dan teman-teman semuanya, I am a future leader, itu identitas saya. Maka ketika identitasnya benar, value-nya benar, belief-nya benar, apapun yang jadi yang jadi pembekalan buat kita untuk naikin skills kita, untuk membuat behavior kita, untuk membangun environment kita akan jadi makin lama makin bagus. Kesukarelawanan, relawan, atau teman-teman semuanya, apa bahasa Inggrisnya kerelawanan itu? Volunteering, ya. Volunteering kenapa senantiasa berhasil? Karena volunteering ini ada 7 di dalamnya. Yang kalau kita mau all out ketika kita volunteering, maka ketujuh-tujuhnya dapat, environment-nya dapat, behavior-nya dapat, skills-nya dapat, tapi belief-nya juga makin lama makin kuat. Nanti Mbak Mayang akan cerita betapa yang kita lakukan sebagai kebaikan itu hasilnya nggak kemana-mana. Itu hasilnya ke kita lagi. Belief itu semakin bertumpuk. Ternyata ketika memberi dalam keadaan lapang dan sempit, itu tuh akan dibukakan untuk kita lagi hasilnya, nggak kemana-mana. Value kita makin lama makin kuat. Tadi ada yang value-nya kontribusi, ada yang value-nya bermanfaat, ada yang value-nya itu makin lama makin kuat, makin mengakar. Kita akan jadi bukan the man of crisis, tapi the man of values. Meskipun under pressure itu nanti ada orang-orang yang value-nya under pressure, harus di-press dulu baru jalan. Teman-teman semuanya, so I like to congratulate you. Anda bersama pemimpin ID, bersama warga, bantu warga, Anda tuh udah ngegedein ininya Anda. Apa ini? Kapasitas. Di mana nggak banyak orang mikir kapasitasnya perlu digedein. Anda udah ngegedein ini nih. Apa nih? Kapabilitas. Capability Anda akan naik. Anda akan ketemu sama Halodoc. Halodoc ya benar ya? Anda akan ketemu sama para dokter, Anda akan ketemu sama para trainer seperti Mbak Mayang nanti siang untuk diajarin service with heart yang kalau di corporate itu dihargai berapa entah ya, berapa puluh juta. Capabilities Anda, skills Anda, behavior Anda bisa akan cenderung naik. Tapi banyak orang yang lupa capacity. Teman-teman lihat deh,
Ini tumbler 600 ml isinya. Kalau saya kasih air dari galon, saya tumpahin air galon 6 liter, apa yang akan terjadi sama air di Tumpah-tumpah. tumbler ini? Bleber. Bleber. Yang ketampung berapa banyak? 600 mili aja. 600 mili aja. Ini kapasitas. Lu nggak punya kapabilitas, ikutan training jadi punya kapabilitas. Kang Hari nggak punya kapabilitas digital marketing, ikutan training digital marketing, biayanya sekian juta, sekian hari, jadi punya kapabilitas, jadi punya keahlian baru. Tapi apakah keahlian baru itu akan nempel di Kang Hari? Belum tentu. Kenapa? Gue bilang sama teman, sama anak muda seusia teman-teman semuanya. Gue bilang, Gi, kenapa nggak ngefek ya apa yang gue trainingin kemarin nih? Padahal itu kan biayanya gede banget. Sementara kalau gue bayarin lu, kayaknya lu tuh enjoy banget. Wah, digital marketing lu jadi begini, begitu lu jadi sakti banget. Why? Setelah ditelaah, ternyata saya punya identitas. Apa identitas yang saya punya? Aku gaptek. Anda bayangkan? Saya ikutan training untuk naikin skill saya, tapi identitas saya buat aku mah gaptek. X generation, nggak kayak Y generation, nggak kayak Z generation. Aku gaptek itu jadi penjara, bro, sis. Saya nggak naikin kapasitas saya, sementara saya gelontorin terus itu air untuk masuk ke sini. Nggak ketampung. Kenapa kerelawanan selalu berhasil? Karena kerelawanan ini sebetulnya lagi naikin kapasitas Anda. Ketika Anda nanti udah teksnya udah auto text gitu, ketika ada yang nanya, Anda jawab, Anda nanya, Anda jawab, nanti akan ketemu sama orang-orang yang kesel. Woi, jawabnya jangan pakai robot dong, Dodol. Gue nanya, ini mak gue lagi butuh oksigen. Please dong, jadi manusia, jangan jadi robot. Dan Anda ngebaca itu bisa jadi, oh masalah Anda juga banyak, terus ada yang marah-marah, terus ada yang kayak gitu. Wes, itu Anda lagi ngegedein kapasitas. Karena ngegedein kapasitas ini by time, by experience. Teman-teman, Anda tuh lagi narik experience yang sebetulnya bisa jadi nggak penting, bukan nggak penting, nggak mendesak amat. Tapi experience ini percayalah, ini akan ngegedein kapasitas Anda. Nggak punya skills, tinggal ikutan training. Nggak punya kapasitas, teman-teman semuanya hanya experiential learning dan waktu yang panjang yang akan mengubah itu. Sampai sini bungkus, apakah ada pertanyaan dulu? Janji sama Katia mau sebentar, jadi lama juga ya. Gak apa-apa, Kang. Oke. Ada pertanyaan, Bangga? Maka teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, di sini sebelum belum ada yang nanya di Sireto. Kayak terlalu asik nih mendengarkan Kang Hari nih. Amin. Boleh kalau ada yang mau nanya, boleh langsung. Kalau ada yang mau nanya, nanti sama Katia dikabarin aja ya. Kang Hari akan lanjut dulu nih. Oke. Guys, kita lihat. Respons itu apaan sih? Respons itu, how to respond, kita lagi ngomongin skills. Tapi apakah nanti berdampak atau tidak? Belum tentu. Kalau Kang Hari cuma ngomongin respons itu sebatas skills doang. Bagaimana ngerespons sebagai sebuah skills doang. Maka Kang Hari akan ngomongin high class response, not only how to become your skillsnya jadi upgrade, nggak. Tapi Kang Hari juga akan ngomongin identitas, values, dan yang 4 di atas, meskipun kita nanti akan cuma ngulik satu aja, values. Ya, teman-teman, respons itu apaan sih? Respons itu tanggapan. Tanggapan dari apa? Tanggapan dari sebuah kejadian. Jadi, ada kejadian, terus lo tanggapin. Kejadian sekarang krisis, pandemik, terus ditanggapi dengan membuat apa? Warga bantu warga, itu tanggapan. Nah, teman-teman semuanya, tanggapan itu, si respons itu ada 2. Ada respons yang reaktif, ada respons yang proaktif. Respons yang mendukung life purpose kita, respons yang mana? Yang proaktif apa yang reaktif? Ayo, tulis dulu di chat, supaya nggak ngomong sendirian. Respons yang nge-support life purpose-nya Anda, yang mana? Yang reaktif apa yang proaktif? Wah, udah mulai nih.
pada ngetik proaktif banyaknya nih. Ada yang reaktif itu orang juga. Oke. Proaktif ya rata-rata ya. Proaktif. Oke. Jawabannya proaktif. It is true. Yang nge-support life purpose kita secara personal, secara community, secara kolektif, itu yang proaktif. Respons yang proaktif. The question is, sebagai anak muda, kita lebih seringnya reaktif apa proaktif? Waduh, apa nih? Sebagai anak muda, ngerespon sesuatu, proaktif apa reaktif? Lagi nyetir motor, di depan ada emak-emak nih, ngasih lampu sen kanan, kita agak menggok ke kiri. Tiba-tiba si emak nggak belok ke kanan, beloknya ke kiri. Terus kita kaget, terus bilang, woi, lampu sen lo benerin. Reaktif atau proaktif? Reaktif nih, katanya banyak ya di grup chat. Guys, pernah nonton dong film 5 cm ya? Nggak tahu nonton apa enggak ya, anak kalian masih pada SMP kayaknya waktu itu film keluar. Setiap kita punya impian itu udah ada di depan kita. Apa yang membuat impian itu terasa lama untuk mencapainya adalah reaktivitas kita. Reaktivitas kita. Kita reaktif, enggak proaktif. Kita keganggu sama emosi-emosi yang kita punya. Padahal our emotions is not our problem. Perhatikan baik-baik. Our emotion is not our problem, guys. Loh, kok bisa sih Kang Hari? Emosi negatif, Pi. Teman-teman, our emotions is a sign, signal. Emosi kita itu adalah sinyal yang dikasih Tuhan untuk kita. Kita nggak punya sinyal, ngeri men. Orang ngebully kita, terus kita nggak sakit hati, terus kita jadi tetap aja dengan apa adanya diri kita. Lu ngomongin gue cuek aja. Sakit, mamen. Emosi itu sengaja dibuat sedemikian rupa sebagai apa? Sebagai sinyal. Sinyal dari apa? Dari expectations. Sama nggak dengan experience? Harapan sama nggak dengan kenyataan? Kalau harapan sama dengan kenyataan, apa yang kerasa, Katia? Harapan bahagia. Bahagia. Apalagi kenyataannya di atas harapan. Waduh, itu mah udah luar biasa. Bahagia banget, ya kan? Iya. Bahagia banget. Tapi kalau harapan nggak sesuai dengan kenyataan? Kecewa. Saya. Kecewa. Masa iya sih kita nggak boleh kecewa, Mamen? Boleh dong. Masa iya sih kita nggak boleh sedih? Ya boleh ya tuh. Masa iya sih kita nggak boleh marah? Boleh dong. Itu kan manusiawi banget. Tapi kita harus sadar, hey, kenapa gue sedih ya? Oh, gue sedih karena ada harapan nggak sesuai dengan kenyataan. Apaan itu? Ya harusnya kan tadi tuh aku bisa jauh lebih baik tuh untuk nge-input data. Tapi ternyata data yang aku kasih itu ternyata masih belum ke check and recheck, jadi masih belum valid. Dan finally ada salah data dan sebetulnya ada bed yang kosong, jadinya orang-orang yang nyari bed itu dapat info yang salah. Gue jadi sedih akan itu. Sedihnya diterima. Sedihnya diiyain, di welcome. Tapi setelah itu kita tanya, terus apa dong yang bisa gue perbaiki jauh lebih baik besok? Oh berarti gue harus check and recheck lebih kuat lagi. Gue harus memvalidasi jauh lebih hebat lagi. Gue harus lebih sering nelfon UGD yang jadi bagian tanggung jawab gue. Guys, our emotion is not our problem. Then what is our problem? Our problem is our frame of thinking. Yang kemudian frame of thinking itu kita kait-kaitkan dengan masa lalu, frame of thinking itu kita kait-kaitkan dengan persepsi kita yang mungkin belum tentu benar, frame of thinking itu kita kaitkan dengan persepsi orang lain di Facebook, Twitter, dan Instagram, frame of thinking itu yang jadi masalah buat kita. Akhirnya kita jadi reaktif. Kita jadi reaktif. Dan kalau reaktif jadi emosional. Our emotion is not our problem. Tapi kalau emosional kita, itu yang jadi masalah buat kita. Teman-teman semuanya,
Dan ketika kita reaktif, kita nggak bisa jadi orang yang jenius. Sementara kalau kita jadi orang yang proaktif, kita jadi orang cerdas di field kita nanti. Kita lihat, respons itu, teman-teman, ada 5 levelnya. Nah, kita masuk ke high class response ya. Respon itu ada 5 levelnya. Level yang pertama adalah level yang basic. Level yang sebuah kejadian terjadi, terus kita respons, ya udah gitu aja. Pandemi guys, oh ya wes, pakai masker, diem di rumah, selonjoran, nggak usah kemana-mana, nggak usah ada aktivitas, main game aja. Itu respon yang basic. Respon yang kayak gimana, Katia? Basic ya. Nah, itu ya. Kalau alumni offline kayak begitu ya. Basic, guys. Itu respons yang biasa banget. Biasa, pakai banget. Ada respons yang selanjutnya. Respons yang selanjutnya adalah kayak gimana? Oi, pandemi, oi. Oke, prokes. Taat sama prokes, taat sama PPKM. Keren? Biasa aja. Itu seharusnya. Seharusnya. PPKM, taat PPKM, taat prokes. Itu seharusnya. Diem di rumah, ngerjain segala sesuatu dari rumah, tetap ngasih laporannya on time, itu nggak keren. Itu baru expected. Ada orang nge-WA sama kita sebagai sukarelawan, ngasih info, ngasih educations, terus kita balas WA-nya. Keren? Keren nggak? Expected. Biasa aja. Expected. Expected. Teman-teman semuanya, level ketiga. Woi, pandemi nih, mamen. Pandemi nih. Level ketiga. Terus dia mikir, oh oke, what should I do ya untuk pandemi ini? Apa yang bisa gue kerjain nih buat sekeliling gue? Teman-teman semuanya, ini level yang sesuai dengan harapan. Ada orang yang nggak berani minta, tapi kita cari tahu, oh ternyata dia butuh, kita kasih. Itu tuh sesuai dengan harapan. Pas mereka dapat dari apa yang kita beri, entah itu info, entah itu obat, entah itu obat secara fisik, bukan info obat, entah itu makanan yang mereka butuhkan, mereka nggak berani minta, tapi kita kasih, mereka akan bilang, Tuhan makasih banget ada makhluk-makhluk yang kayak begini, Tuhan makasih. Ada orang yang nggak bisa konsultasi berbayar, terus dia cari konsultasi, terus ketemu Anda, terus dia tanya, terus kita bales, terus kita balasnya dengan sopan, kita balasnya dengan benar, kita tanya dulu apa kebutuhannya. Orang-orang itu akan bilang, God, thank you banget. Ada yang kayak begini. Ngebalasnya cepat, sampai jam 10 masih online terus. Sesaat lagi Kak Tia dan teman-teman para kontributor akan mikir gimana supaya 24 jam pelayanan konsultasinya jalan terus. Guys, itu adalah level yang desired, sesuai dengan harapan. Desire. Level yang desired. Kalau Anda ada di level ini, kita lihat nanti keajaibannya. Teman-teman, tapi nggak beres sampai di situ, man. Ada level yang wow surprising. Level yang wow surprising ini level yang orang-orang nge-delivery ini tuh karena apa? Karena dia di kepalanya senantiasa bilang, what's new? Dia senantiasa bilang, what's next? Habis ini apaan ya? Dia selalu bilang, what's the better? Kitabisa.com, Indonesia pasti bisa, ACT, Dompet Duafa, Rumah Zakat, dan lain sebagainya adalah orang-orang yang senantiasa berpikir, wow, surprising. What's new, what's next, what's the better. Dalam tataran altruism. Orang-orang yang kemudian jadi terpilih, dia HR terbaik di Indonesia. Dia terpilih jadi CEO, best CEO di negaranya. Ya, jadi di industrinya, best CEO di berbagai macam industri adalah kenapa dia bisa jadi CEO? Karena dia selalu berpikir what's next, what's new, what's next, what's the better. Ada innovation spirit di sini. Spirit of innovations. Teman-teman, WBW, warga bantu warga, itu ada di level mana? Ada di level wow surprising, Bang. Dan ketika Kang Hari ngobrol sama Katia, ternyata ini sudah sangat digital banget. Itu tuh, oh my God. Untuk orang-orang yang kayak saya, wow, udah segininya Katia. Iya Kang Hari. It is wow surprising.
Dan Anda not only berharap banget Kang Hari, nggak cuma jadi relawan yang expected atau desired, tapi be relawan yang what's new, what's next, what's the better. Iya, nanti Anda akan teks, berbalas teks, tapi barangkali, nggak tahu ya Kak Tia ya, bisa apa enggak, tapi akan sangat manusiawi banget ketika mereka yang lagi resah ditanya apakah apa yang bisa saya bantu. Oke, tetaplah tenang, jangan panik, insya Allah ada jalan keluarnya, ini obat-obatan yang diperlukan. Jangan lupa latihan nafas, kalau Anda Muslim, tetaplah mengaji supaya saturasi oksigennya, sirkulasi pernafasan udaranya makin lama makin baik. Meskipun itu teks diganti dengan teks, dibalas dengan teks, dan teksnya udah ada yang otomatis, teman-teman semuanya, tapi jangan lupa sisi kemanusiaan Anda. Karena yang lagi berbicara sama Anda bukan robot. Ini Kang Hari nggak ada di SOP, tapi kalau tidak menyalahi SOP, barangkali bisa dijadikan what's new, what's next, what's the better. Sehingga orang yang nerima balasan dari Anda akan bilang, oh Tuhan ini baik banget, ini beda banget. Sekarang ini ada halodoc, ada alo dokter, ada apa lagi, ada apa lagi, ada apa lagi. Yang akan membekas di hati orang yang menggunakan jasa itu adalah bukan cuma para dokter yang ngebales dengan texting, tapi ngebales secara personal. Dan biasanya servis ini pilih kasih, katanya. Yang ngebales kayak gitu biasanya siapa? Dokter spesialis. Yang konsultasinya kagak 5 ribuan. Kalau konsultasi sama dokter 5 ribuan, dijawabnya teks, man. Template ya? Template ya, nyebelin, ngeselin. Karena saya penyintas COVID, saya jadinya sama dokter umum ngobrol, sama dokter spesialis ngobrol. Dokter spesialis yang 200 ribu, waduh, itu sekali konsultasi 200 ribu. Waduh, itu menyiapkan hatinya, pikirannya, perasaannya. Yang ngejawab bukan robot, yang ngejawab beneran dia. Ditanya lagi, itu info fluimisin buat apa? Kenapa harganya 16.001? Oh, ini untuk itu, untuk itu, untuk itu. Teman-teman semuanya, wow, surprising. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Ya kita nggak berbayar karena namanya juga kita relawan. Boleh. Push your response, dan nanti resultnya kita lihat. Teman-teman, ada yang response unbelievable. Response yang unbelievable itu yang kayak gimana? Yang udah konsisten loh surprisingnya. Dan kenapa Kang Hari ngajak para relawan ini yang udah keren responsnya, tapi di dalam kerelawanan Kang Hari ngajak teman-teman, yuk kasih wow surprising dan unbelievable response. Kenapa? Karena ternyata respons yang kita kasih terhadap dinamika apapun yang ada di hadapan kita, resultnya teman-teman semuanya, hasilnya adalah quality of our life. Kita lihat ya, quality of our response yang kita punya hari ini, resultnya adalah quality of our life yang nanti akan kita rasain nanti. Nggak sekarang, tapi nanti. Akumulasi dari respons di masa muda Anda itu akan berbuah jadi titik kulminasi nantinya di usia Anda yang selanjutnya. Ketika Anda butuh. Ketika Allah bilang, ini pas untuk Anda. Aduh, itu dicairkan kebaikan-kebaikan Anda. Masya Allah. Bukan kebaikan terjadi karena kebaikan Anda, kebaikan kepada diri Anda karena Allah ridho, tentu saja. Tapi bagaimana mengetuk keridhaan Allah kan dengan kebaikan yang kita kasih, man. Kita lihat ya, quality of our life itu ada 5 indikatornya. Spiritual, sosial, intelektual, financial, family, and health. Teman-teman semuanya, secara spiritual nih, pemaknaan yang tadi. Ternyata orang-orang dengan kualitas hidup yang berbeda punya pemaknaan yang berbeda. Orang-orang yang kualitas hidupnya sih. Dia biasanya memaknai dinamikanya dengan slow aja. Zong, kosong, dong. Apa kabar lo? Baik. Gimana kerjaan yang kemana? Ya lu juga tahu kali, kan lu deketan sama gua duduknya di kantor. Zong. Gimana kemarin ngerjain kerelawanan ini di WBW? Capek. Kenapa? Ya gitu aja, gila orangnya maksa-maksa. Guys, kerelawanan aja yang udah wow surprising ternyata bisa dilakukan dengan basic. Ketika apa? Ketika kita menjalani kerelawanan kita dengan zone. Karena cuma ikut-ikutan aja. Karena someone spesial gue ada di situ. Gue pengen aja kelihatan sama seseorang itu. Teman-teman semuanya, you get what you, pemaknaan ya. Anda akan dapat sesuai dengan niat Anda.
Yang expected yang kayak gimana nih Kang Haris secara spiritual? Ternyata orang-orang yang quality of life-nya expected secara spiritual, dia memaknai kejadian-kejadian dalam kesehariannya dengan pemaknaan seharusnya. Yang pemaknaannya itu aku sadar. Aku sadar ini krisis, aku sadar apa yang perlu aku lakukan, aku sadar apa maksudnya PPKM, aku sadar kenapa volunteering ini jadi penting. Aku sadar. Kita sadar ngelihat sebuah kejadian itu belum keren, Mamen. Aku sadar itu baru expected. Dan kalau kitanya expected, quality of our life one day juga expected. Kita jadi orang yang mediocre. Kita orang jadi masih ada di tataran yang crowd. Belum keren. Yang desired, teman-teman. Yang desired itu bukan aku sadar, tapi aku terlatih. Kenapa ada pembekalan generasi bebas COVID-19? Kenapa jadi relawan harus dibekali? Karena teman-teman yang jadi inisiator ini pengen Anda bukan cuma sadar, tapi pengen Anda jadi terlatih. Makanya didatengin trainer-trainer, makanya didatengin para kontributor dari Halo Dokter, dari mana. Supaya apa? Supaya Anda terlatih. And you know what, guys? Hanya orang-orang yang punya kehidupan sesuai dengan harapannya, orang-orang yang hidup sesuai dengan harapannya, hanya orang-orang yang terlatih. Jadi, buat pemimpin ID, buat para inisiator yang sudah membuat warga bantu warga ini, teman-teman semuanya menginginkan Anda bukan bagus ketika Anda jadi relawan. No, bukan cuma itu. Mereka menginginkan Anda jadi orang-orang yang terlatih, suatu saat kualitas hidup Anda pun sesuai dengan harapan Anda. Baik apa baik banget itu. Tepuk tangan dulu dong buat para inisiator yang sudah ngebuat ini terjadi. Asik. Kak juga ngasih tepuk tangan. Thank you. Teman-teman semuanya, yang wow surprising, apa Kang Hari secara spiritual? Yang wow surprising bukan lagi mikirin aku sadar, aku terlatih. Tapi what's new, what's next, what's the better itu untuk kita. Untuk kekitaan. Kita bisa, itu kita. Lo, gue, kita. Bukan lo, gue, and. Kalau kita mikirnya Anda, saya, kamu, saya, mikirnya udah tentang kita. Bukan lagi tentang aku. Kita berpikir gimana bukan supaya aku punya uang jajan, tapi gimana supaya orang kiri kananku yang membutuhkan bisa makan. Maka nanti akan terjadi, teman-teman semuanya, keajaiban-keajaiban dari hidup kita, karena kita mikirnya kita. Para HR yang rata-rata dengan para HR, kalau Anda nanti di bisnis, para HR yang di atas rata-rata, para HR yang di atas rata-rata mikirnya bukan lagi tentang periuk aku, wadah nasi aku, bukan. Tapi mikirnya udah wadah nasi corporate ini gimana bisa terpenuhi. Leader-leader yang terpilih mikirnya selalu tentang kita. Kalau mikirnya cuma tentang aku, perut aku, nggak akan kemana-mana. Nggak akan kemana-mana. Yang unbelievable, dia mikirnya bukan lagi tentang kita. Mikirnya sudah tentang Allah dan kita. Tuhan kita suka nggak ya dengan apa yang kita lakukan? Allah ini akan memandang aku sekarang seperti apa? Apakah yang sudah aku lakukan dalam kerelawanan aku ini sudah membuat Allah makin ridho sama aku? Mikirnya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Bukan untuk semata-mata membantu warga, tapi juga gimana supaya Allah ridho dengan apa yang aku lakukan, dengan apa yang aku bantu buat warga yang ada. Teman-teman semuanya, sama nggak sih kira-kira relawan yang kesadarannya basic dengan relawan yang kesadarannya unbelievable? Dalam dia ngelakuin volunteeringnya, sama nggak kualitas volunteeringnya? Orang yang spiritualnya basic dengan orang yang spiritnya unbelievable. Sama apa beda?
Yes. Kita lihat. Beda. Makasih Kak Siti, makasih. Oke, Kak Najmi. Beda. Teman-teman, Kang Hari nanya nih, di luar kerelawanan kita ini kan punya kegiatan. Kegiatan kita kan punya kejadian demi kejadian. Biasanya, spirit kita di dalam ngerespons apa yang kita lakukan, udah sampai level mana? Kuliah kita, skripsi kita, yang lagi ngerjain tesis, barangkali ngerjain tesis, menolong orang kita, udah sampai di level mana? Spiritnya, basic, expected, desired, or surprising, atau unbelievable? Spiritnya udah sampai level mana, guys? Ayo, boleh dijawab. 213 orang yang kumpul. Wow. Makasih Kak Sebastian, Kak Kurnia, Kak Valencia, thank you. Oke. Kalau kayak gitu spiritnya udah expected. Kak Firna, Kak Jane, thank you. Oke. Relawan data Siranap. Desired maybe. Oh, that's okay. That's okay banget. Kayaknya desired Kak, expected Kak. Oke. Teman-teman, kalau kita udah punya kesadaran, kayaknya Kak, gue masih expected deh. Dan tanyain, ya, supaya aku makin terlatih kayak gimana. Supaya aku makin ngegeser pikiranku jadi kekitaanku itu kayak gimana. What's new, what's next, what's the better-nya, dipilih lagi. Mulai dari sekarang, setiap kita dapat sesuatu kejadian, entah itu di berbagai macam peran yang kita punya, kita tanya, barusan gue ngerespons yang kejadian barusan itu basic, expected, desired, apa wow ya? Gue nggak mau lagi basic. Kalau gue ngerespons cuma basic aja, result yang nanti terakumulasi buat gue juga basic. Then, what's new, what's next, what's the better. Di-upgrade through this response. Dikasih pemaknaan yang bagus, kasih upgrading itu response. Guys, and the result suatu saat itu akan jadi luar biasa banget. Dan teman-teman, di sosial, sedikit aja ya, di sosial, orang-orang yang bulunya sama itu akan ngumpul. Kita ini kalau basic punya teman yang basic, kalau expected kita punya teman yang expected, tapi kalau kita ngelakuin wow surprising, kita punya teman-teman yang juga wow surprising. Bener banget kita ini adalah dengan siapa kita bergaul. Bener banget. That is so true. Finansial, teman-teman nggak usah mikirin finansial dulu, tetapi orang-orang yang ngelakuin dengan level yang wow, surprising, dan unbelievable, mereka punya finansial min wayarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari jalan yang nggak disangka-sangka. Don't worry about your rezeki, but worry about what you did, itu aja. Ya, worry about your response sekarang terhadap apa yang kita lakukan. Kita punya rezeki mau udah diatur sama Tuhan. Semakin hebat respons kita, semakin hebat rezeki kita. Dan rezeki itu bukan cuma uang, rezeki itu kesehatan, kesempatan, waktu yang kita punya, keluarga, dan lain sebagainya, itu rezeki. Don't worry about it. Okay. And the end of our sessions. Kang Hari, apa yang biasanya ngebuat orang nggak mau ngerespons dengan level respons yang lebih naik? Biasanya adalah ini. Karena hidup yang dialaminya udah sesuai dengan harapannya. Sehingga membuat dia nyaman. Anda gile benar. Anda milih ketidaknyamanan ketika Anda bisa nyaman. You're great, man. Kalau kita udah nyaman, kita biasanya, this is our good life. Lagi enak kok. Expected itu asik-asik aja. Tapi ini great life. Dan biasanya kita enggan untuk naikin ke great life karena kita punya kenyamanan yang enggan diobrak-abrik lagi sama kita. Nah, teman-teman semuanya, ketika kita berani mengobrak-abrik kenyamanan kita untuk naik ke titik yang selanjutnya, biasanya kita akan ada di sini nih. Dan ini tuh bisa jadi gegap gempita di dalam hati kita ya, bisa jadi friksi, bisa jadi keramaian, kegalauan, dan lain-lain. Oke, terus gimana dong Kang Hari supaya gue bisa fokus sama high class response, nggak ke distract, turun lagi. Kita akan bahas sekarang ya. Teman-teman semuanya, pertama banget, punya life purpose. Harus miliki life purpose. Dan ingat, punya life purpose ini penting tapi tidak mendesak. Penting tapi tidak mendesak. Life purpose itu penting tapi tidak mendesak. Penting. Mendesak nggak punya life purpose juga gue tetap hidup. Teman-teman miliki purpose. Kenapa Anda ikutan ini? Apa yang ingin sebetulnya Anda raih
at the end of your life nanti. Dreams and purpose itu penting. Kalau kita punya dreams and purpose, then kita udah bisa dibilang kita punya tujuan. Punya tujuan, ya penting banget. Orang hidup kagak punya tujuan, ya kemana aja, ngalir kayak air, dan lain sebagainya. Nggak asik. Tapi banyak orang yang udah punya life purpose, dia nggak kemana-mana. Dream book-nya udah berjilid-jilid, vision board-nya entah punya berapa, tapi kok nggak kemana-mana, Kang Hari? Karena barangkali dia nggak nyari the reason behind the purpose. Padahal motif itu penting banget. Makanya saya tanya, kenapa? Apa motif Anda ikutan ini? Pengen berkontribusi, Kang Hari, pengen bantu warga, Kang Hari, pengen bermanfaat, Kang Hari. Good. Tapi belum beres. Cari lagi. Kenapa sih harus kontribusi? Apa maknanya kontribusi buat Anda? Cari, sehingga nanti Anda akan jadi action, motive and action, motivations. Ketika Anda menggali apa motifnya, ujungnya yang akan keluar adalah value Anda. Your personal values. Dan kalau orang udah tahu personal values-nya, they don't need others untuk kemudian menyemangati dia. They need others to help. Kita membutuhkan orang lain untuk kita bisa bantu, tapi bukan orang lain untuk memotivasi Anda. Kenapa? Karena Anda udah tahu hot button Anda. Namanya hot button. Button yang kalau tombol, yang kalau kita tindis, kalau kita pijet, itu akan membuat kita boom, nyala. And believe it or no, kenapa Anda ada di Zoom ini, tidak ada di tempat lain? Because of your values. Yes, it is because your life purpose. Yes, because of your motivations. Tapi pada dasarnya, because of your values. Kenapa Anda sekarang mau jadi relawan? Because of your values. Dan kalau kita sadar value kita, maka friksi di dalam hati kita bisa kita kurangi. Kenapa? Karena kita sadar values kita apa, sehingga kita punya jadi first thing first. Kita punya skala prioritas dalam hidup kita. Teman-teman, hari ini, at the end of our sessions, kita akan mencari value kita. Kenapa mencari value itu penting? Karena di dalam pola perubahan, teman-teman masih ingat? Di sini ada value. Di sini ada identity. Di sini ada spirituality. Kalau kita sadar value kita oke, ke bawahnya oke, mamen. Dan mudah-mudahan ke atasnya juga makin luar biasa. Siapin ballpoint. Kalau nggak ada ballpoint, pakai gadget Anda. Ya, karena kita akan milih, teman-teman semuanya, dari 51 value yang nanti Kang Hari tampilkan, kita akan milih. Siapin ballpoint, siapin kertas. Oke. Di mana kertas value saya ya? Boleh teman-teman, silakan sambil disiapin kertasnya, pulpennya, mangga. Oke, disiapkan kertasnya, siapkan ballpoint-nya. Oke, ready ya? Oh, Kak Siti Aulia, tak pikir lagi ngeliatin, aku bilang kok nggak ngedip-ngedip ini Kak Siti. Oke, teman-teman semuanya, siapin ballpoint-nya, siapin kertasnya, kalau nggak nulis di gadget aja. Oke? Kita akan mencari apa sih hot button Anda yang ngebuat Anda berbeda dari yang lainnya, yang ngebuat Anda kenapa Anda milih di Zoom ini ada, yang membuat Anda kenapa Anda ikutan di dalam volunteering-nya WBW, yang ngebuat Anda nanti milih pasangannya A nggak B, kenapa? Milih kerjaannya A nggak B, kenapa? Milih S2-nya di kampus ini nggak di kampus itu, kenapa? Because of your values. Ready? Guys, oke. Kalau udah siap, yuk kita lanjutin. Sudah 10-nya? Yang udah 10-nya tolong kasih jempol, guys. Thank you yang nulis di chat. Makasih. Kasih reactions. Makasih. Thank you, Kak Dian. Kak Sofiana, udah Kak Sofiana? Oke. Thank you, Kak Siti. Makasih banget. Oke, sudah ya. Teman-teman, ini belum beres. 10 itu merepresentasikan diri Anda banget. Itu udah value Anda. Kenapa Anda ada di sini, tidak di tempat lain. Tetapi teman-teman semuanya yang 10 ini kita akan peras lagi, jadi makin kecil. Oke, kita akan cari 5 yang value gue banget. Nggak harus ngelihat lagi ke screen Anda. Anda fokus aja ke 10 yang udah Anda tulis. Ya. Sekarang, bentar, saya reset dulu. Dari 10 yang udah Anda tulis itu, tinggal coret 5. Tinggal coret 5.
yang menurut Anda gue banget. 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo. Oke. Guys, waktunya habis. Teman-teman semuanya, waktunya habis. Dan sekarang tolong tulisin dong di chat apa aja 3 yang sudah Anda punya. Oke, bye-bye kekayaan. Santai ya. Too hard, Valencia. Makasih. Menolong orang, komunikasi bertumbuh, petualangan, kebebasan, dan stabilitas. Pengen bebas, tapi pengen stabil. Ini kan crazy, ya kan? Wow, ini udah kayak Sir Richard Branson yang kemarin itu, Virgin Galactic. Luar biasa. Pengen bebas, tapi mapan. Luar biasa. Menolong orang under pressure. Wow. Menolong, aduh cepet banget ya. Menolong orang under pressure. Siapa tadi menolong orang under pressure ya? Kompetisi, self-development, berpengaruh, sukarelawan, kerja keberanian, self-development. Oke. Kreativitas, kebebasan, cinta, keluarga, dan uang. Keren banget. Oh my God. Kejujuran, kontribusi, kepercayaan, kebebasan. Oke. Makasih. Thank you guys. Berpengaruh, keluarga, self-development. Menolong orang, kepemimpinan, integritas. Makasih Kak Rahayu, Kak Atik, Kak Sarah, Kak Firna. Oke, menolong orang. Sip. Keren. Guys, 3 yang Anda pilih itu adalah 3 yang udah jadi hot button Anda. 3 yang kemudian sering Anda rasain, teman-teman semua. Not because of the crisis. Karena kalau kita jadi people of the crisis, berarti kita jadi orang-orang yang luar ke dalam. Kejadian di luar ke dalam. Tapi kalau jadi people of values, kita udah punya sesuatu dari dalam untuk kita berikan keluar kita. Guys, 211 anak muda di sini. Mudah-mudahan jadi 211 yang senantiasa menghidupkan value kita. Personal value dipakai ketika kita ingin membangkitkan diri kita. Corporate values, organizational values kita pakai ketika ada di sebuah organisasi. National values kita pakai ketika kita ada di sebuah bangsa yang mempersatukan kita. Apapun agama kita, apapun suku kita, adalah Pancasila. Setialah kepada value yang ada di hadapan kita. Personal values, community values, corporate values kalau Anda ada dalam corporate, atau national values. Makasih banget buat hari ini teman-teman semuanya. Sorry nggak bisa ngasih banyak, tapi mudah-mudahan value ini bisa dibawa kemana Anda pergi. Kang Tia, makasih buat kesempatannya. Hatur nuhun, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Kang Hari buat sesinya pada pagi hari ini. Boleh teman-teman kita kasih apresiasi Kang Hari di grup chat atau di reaction, boleh dikasih applause-nya juga. Sabtu pagiku menjadi indah katanya. Thank you ya. Sama-sama. Sabtu pagiku juga indah ketemu Anda semuanya. Beautiful. Alhamdulillah. Nah, Kang, ini ada beberapa nih Kang pertanyaan yang muncul nih dari teman-teman. Mungkin boleh teman-teman panitia di share screen Easy Retro ya, biar kita tampilkan. Sama-sama, Kak Rengga, Universitas Sriwijaya. Alhamdulillah. Sekali ini aku bacakan. Sama-sama, Kak Ariel. Yes, monggo. Maaf, ke distract. Yang pertama, ini Assalamualaikum Kang. Bagaimana ya kalau kita ingin memberikan respon terbaik, penuh pelayanan, dan lain-lain. Namun di sisi lain, ada peran sebagai seorang anak yang mungkin orang tua sakit, jadi harus merawat dulu orang tua. Sehingga bagaimana menyeimbangkan keseimbangan kita dalam menjalankan peran untuk bisa membantu orang lain dan berbakti kepada orang tua. Yang keduanya adalah perintah Allah, berbakti dan berbuat kebaikan. Terima kasih Kang. Thank you. Makasih banget ya untuk yang udah bertanya. You're gorgeous. Teman-teman semuanya, yang tadi itu adalah menelisik ke dalam.
Menelisik ke dalam, value saya apa? Value saya keluarga kah? Value saya kontribusi kah? Value saya uang kah? Atau apaan? Tanya value itu. Assess your values. Dan kalau misalkan Anda value-nya kontribusi plus juga keluarga, maka yang saya sarankan adalah orang tua didahulukan. Baru keluar. Karena nanti ketika kita berkontribusi keluar, tapi kita mikir, aduh orang tua gue lagi sakit nih, gimana ya ridho orang tua adalah ridho Allah. Tapi gue ngurusin orang lain, nggak ngurusin orang tua. Nanti yang akan friksi itu diri kita. Kitanya yang akan sakit. Tapi kalau kita milih dulu, oke, orang tua dulu, kita sambil bisa kontribusi, sambil kita ngurusin orang tua. Kita tetap pegang handphone kita, data kita tetap kita salurkan, kita minta, kita salurkan, tetap semuanya kita bisa kita kerjakan sambil kita ngurusin orang tua. Tetap ada first thing first, but the first one, keluarga dulu. Lingkaran terdalam dulu. Ketika kita ngerasa lingkaran terdalam sudah relatively safe, kita baru bisa mikir keluar. Jadi kita damai dulu dari yang paling dekat. Ya, sebelum keluarga bahkan diri Anda dulu. Teman-teman semuanya intrapersonal baru interpersonal. Interpersonal kalau udah beres interpersonalnya ke yang dekat dulu. Ya, peran di dalam keluarga. Gitu. Ketika Anda harus berkontribusi banget, lagi harus jauh sama orang tua, maka perhebat komunikasi dengan orang tua. Mama, papa, mohon maaf, saya lagi nggak bisa ke sana. Teman-teman, Kang Hari, kemarin COVID, 2 minggu yang lalu. Dan karena di rumah ini, alhamdulillah Allah jaga, aman, Kang Hari ke rumah orang tua, karena orang tua juga lagi COVID. Niatnya ngurusin orang tua. Tapi apa yang terjadi? Tetap ya orang tua yang ngurusin kita. Mumpung kita punya kesempatan ngurusin orang tua, urusin orang tua kita. Ternyata ayah Kang Hari nggak pengen diapa-apain, cuma pengen dipijitin sambil oksigennya dipasang. Terus saya bilang, ayo Pak, latihan nafas. Karena ketika saya WA, ayo latihan nafas, latihan nafas. Dia bilang, oh apa sih rak mudeng latihan nafas, latihan nafas. Cuma pengen disamperin aja sambil diusapin. Kayak gini loh latihan nafas. Tarik, tahan, keluarin. Oh kayak gitu penting banget. Oh saturasinya naik, bla 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 bla. Orang tua nggak pengen lebih, cuma pengen perhatian doang. Ya, thank you. Dua-duanya sok dilakuin, insya Allah. Tapi orang tua first. Makasih. Wah, siap. Turun jawabannya Kang. Nah, selanjutnya nih ada Kang Hari. Semoga Kang Hari dan keluarga senantiasa sehat. Amin. Permisi. Kamu juga ya. Amin. Permisi bertanya, bedanya value dan belief apakah? Lalu identity itu apakah label yang disematkan di diri sendiri? Tanda tanya. Cakep. Oke. Ini oke. Bedanya value dan belief. Value itu adalah nilai yang kita punya yang kemudian value dan belief itu akan jadi sesuatu yang kita yakini. Ini emang mirip banget. Belief itu udah bentuknya udah merupakan sebuah kata-kata. Kalau value sebuah kata, kalau belief itu kalimat. Misalkan kayak gini. Semakin gua kepepet, semakin gua sakti. Itu belief. Tapi value saya yang menyebabkan belief itu apaan? Under pressure. Itu value. Value itu menghasilkan belief. That's why kalau value-nya keren, belief-nya juga bagus. Pemaknaan kita terhadap value kita bagus, belief-nya juga bukan limiting belief, tapi jadi unlimiting belief. Gitu ya. Terus apakah identity itu label yang kita sematkan sama diri sendiri? Cucok. Itu label banget yang kita punya untuk diri kita sendiri. That's why hati-hati. Kalau kita udah nge-label diri sendiri, ada aku mah apa tuh Kang Hari, cuma bubuk rengginang. Itu label, itu bubuk rengginang. Halo. Hati-hati. Anda punya kerjaan yang bagus, punya kesempatan bagus, tapi sering bercanda bubuk rengginang di tempat yang bagus tetap jadi bubuk rengginang. Be careful ya. Thank you guys. Makasih. Boleh yang bawah ya, jelasin lagi tentang. Enggak Kang, silakan. Kang Hari boleh jelasin lagi tentang pemaknaan. Oke, sip. Oke, sebelumnya Kang Hari pengen naik lagi ke yang identity. Teman-teman semuanya, aku mau coret-coret. Ada awareness juga ya. Oke. Baik, teman-teman, hasil dari identitas. Guys, ada yang naik turun grafiknya. Ini value, bukan value yang tadi ya, ini nilai, bahasa nilai prosentase, angka. Ini ada time. Teman-teman semuanya, ada angka yang kemudian berubah-ubah.
naik, turun, jebrus gitu ya. Grafiknya berubah-ubah sampai stabil. Ini angka apa? Ini angka kepercayaan diri. PD. Di awal jadi sukarelawan barangkali nggak pede-pede amat, tapi setelah ada bantuan diapresiasi pede amat. Nggak taunya setelah itu dimarahin sama beneficiaries kita, dimarahin banget. Wah ini salah, dimarahin sama supervisor kita. Jebret, turun banget tuh kepercayaan diri. Boleh. Lagi asik jadi sukarelawan, ternyata ada konflik. Lu merhatiin orang lain tapi nggak merhatiin gue. Gue putus aja sampai di sini. Broken heart, man. Kepercayaan dirinya jadi turun banget. Aduh, kayaknya gue salah deh. Tapi ternyata kemudian menemukan someone special yang membuat kita jadi stabil tuh kepercayaan dirinya. Itu namanya kepercayaan diri. Self confidence. Teman-teman, self confidence izinkan naik turun. Tapi untuk yang satu ini jangan kasih turun. Apa itu? Self esteem. Penghargaan kita kepada diri kita sendiri. Orang udah pakai gadget yang keren banget, yang luar biasa banget, iPhone berapa sekarang generasinya ya? Udah pakai gadget yang luar biasa. Nggak usah ngebuat PD kita turun. Kenapa? Karena kita punya self esteem. Gue nggak di situ. Gue tuh tahu value gue tahu apa yang gue punya, gue syukuri, gue kembangkan. Ini adalah penghargaan gue terhadap diri gue. Self esteem. Tetap harus 100%. Kang Hari yang di training pada naik Jaguar, pada naik Mercy, Kang Hari pakai motor, ya nggak apa-apa. Saya tetap menghargai diri saya dengan apa yang saya punya, yang saya berikan kepada mereka. PD saya turun, wes apa-apa, PD-nya turun nggak apa-apa. Tapi penghargaan diri Anda kepada diri Anda sendiri nggak pernah turun. Teman-teman semuanya, self esteem ini nanti akan berbuah self efficacy. Merasa punya kecukupan, merasa punya, oke, saya nggak punya ini, saya nggak punya itu, tapi saya punya ini dan saya akan belajar tentang hal tersebut. Saya salah, di kemarin waktu gue masukin database, waktu gue nelfon, gue salah, gue dimarahin. Aduh, percaya diri gue runtuh. Tapi gue sadar, gue punya waktu buat belajar, dan gue bakalan belajar. Itu namanya self-efficacy. Kenapa self-efficacy-nya tumbuh? Karena self-esteem-nya tumbuh. Teman-teman semuanya, dan ini tuh nanti akan membuahkan identitas yang makin lama makin bagus. Gue nggak sempurna, itu identitas. Tapi gue mau belajar, itu identitas. I am a learner, that is identity. Gue berhak salah, gue boleh salah. Itu identitas. Dan identitas ini akan membuat nanti value, akan membuat belief yang bagus. Sepanjang kesalahan itu kemudian aku perbaiki dengan perbaikan yang what's new, what's next, what's the better, then resultnya akan bagus. Itu belief. Kalau punya belief yang kayak gitu, akan ngebuat skills kita makin lama makin naik. Karena kita jadi nggak takut salah. Kita waspada akan kesalahan, tapi kita nggak takut salah. Gitu ya. Oke. Kang Hari, apakah identitas yang disematkan? It is. Gitu. Amin. Yuk, yang lainnya. Kak Siti udah kelihatan sekarang. Kak Siti, halo. Udah bergerak-gerak. Senyumnya freeze ya, sekarang senyumnya kelihatan. Iya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Halo Kang Hari, bagaimana cara balancing value setiap orang ketiga di dalam sebuah tim? Karena diverse value antar tiap orang dan kita harus mempertahankan value tersebut. Berarti kayak ngebalance kita dengan value kita dengan value tim gitu, Bang. Gila ya, ini anak-anak keren banget ini pertanyaannya. Ya, teman-teman, balancing values itu penting apa? Penting banget. Penting. Bukan balancing, tapi namanya aligning values. That is very important. Kalau kita lagi sendirian, then hidupkan your personal values. Kalau kita lagi bareng-bareng, hidupkan collective values. Teman-teman, saya sama istri saya nih, ini sekalian ya pembelajaran pranikah buat Anda ya. Boleh, Tia? Oke. Saya punya values. Value saya integritas, tanggung jawab, dan keluarga. Tahu nggak sih impact dari values ini? Teman-teman semuanya, impact dari values ini saya jarang pulang ke rumah. Impact dari values ini, saya keliling ke seluruh Indonesia, kadang-kadang ke luar negeri untuk ngasih training.
Salah nggak sih? Enggak, gue laki. Laki banget. Bukan gitu ya. Gue laki. Dan laki harus punya integritas karena udah berani berkeluarga, harus punya integritas, memperlihatkan tanggung jawabnya. Untuk siapa? Untuk keluarga. Berasa keren banget jadi laki-laki. Tahu nggak istri saya values-nya apa? Istri saya values-nya adalah petualangan, persahabatan, dan cinta. Dan saya baru tahu istri saya punya values itu setelah saya menghidupkan value saya mungkin 10 tahun berkeluarga. Wah, ketika istri saya ajak main yang tadi tuh, values, wah, nggak pakai musik kayak tadi ya, coret, coret, coret. Dia bilang, kenapa sih kok harus dicoret 10 jadi 5? Kenapa sih? Ya udah, coret aja. Nyoretnya dia sambil nangis. Ini berat banget buat aku, ini begini, begini, begini. Tapi setelah 3 ketahuan, persahabatan, petualangan, cinta, saya yang deg-degan. Persahabatan, petualangan, cinta. Oh my God, suaminya kagak pernah ada di rumah. Bagaimana kalau dia ketemu sama sahabatnya dulu di SMA, dan kemudian terjadi benih-benih cinta dan ikatan-ikatan yang seharusnya tidak pernah ada. Persahabatan itu kemudian jadi petualangan dan membuahkan cinta. Oh my God, mati gue. Teman-teman semuanya. Setelah itu saya tanya, Beb, kenapa milihnya persahabatan? Ya karena dia bilang, karena aku punya imam. Imamku bertanggung jawab. Aku punya kepala keluargaku bertanggung jawab. Tapi kadang-kadang yang dipengenin sama istri nggak kayak gitu. Yang pengen sama istri cuma persahabatan, kita bisa ngobrol receh, saya ngerasa kamu ada untuk saya, ada time yang bukan cuma kualitas aja, tapi juga kuantitas. Saya pengen sahabat. Teman-teman, ngedengar itu tuh egoisme saya tuh runtuh langsung. Kehebatan yang saya pikir hebat itu hancur langsung seketika. Kenapa? Karena saya ternyata sudah egois banget. Saya pikir itu keren banget. Padahal ketika ketika bareng, itu harusnya nggak jadi personal values. Harusnya saya dari dulu ngobrolin sama istri saya. Lu values-nya apa? Gue values-nya ini. Yuk kita buat family values. Sama dengan corporate. Kalau udah masuk ke banyak orang di situ, maka kita bentuk values-nya apa dan menyerahlah kepada values itu. Teman-teman, ini contohnya supaya nggak banyak. Contohnya kayak gini. Anda nanti di corporate atau di organisasi, value Anda keluarga. Bagus nggak, Katia, value-nya keluarga? Bagus, bagus. Teman Anda, value-nya tanggung jawab. Bagus nggak? Bagus. Bagus. Bagus juga. Ketika jam 5 selesai kerja, tango Anda. Tong! Kenapa? Because you want to go back to your families. It means Anda menghidupkan value Anda. Tapi teman Anda mikir, anjir itu orang, gila banget ya. Jam 5 pulang, pret banget, tango banget sih. Nyebelin. Kerjaan masih banyak, udah balik. Anda ngelihat teman Anda yang pulang kerjanya jam 9, jam setengah 8 malam, Anda bakalan bilang, gila itu orang ya. Emang kagak punya keluarga, hidup cuma buat kerja doang. Hey, yang satu punya persepsi A, yang satu punya persepsi B terhadap personal value-nya masing-masing dan personal value-nya orang lain, maka yang ada jadinya ribut, yang ada jadinya silo, lu, gue. Maka perlu dipayungi oleh corporate values, organizational values, supaya makin lama makin selaras. Yang menghidupkannya, personal values. Yang disetiainnya, corporate values. Dua-duanya jalan tuh, saling menguatkan. Gitu, Kakak. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya, karena kita udah Yes. mepet nih ke jam 10. Ya, tadinya mau sampai jam setengah 10 ya, jam 10 juga selesainya kita. Selanjutnya nih, halo Kang Hari, punten mau nanya, bagaimana cara mengatasi keraguan dan hambatan yang muncul dalam proses menemukan personal value diri kita? Oke. Pertama, value itu nggak ada yang jelek. Value itu semuanya bagus. Dan itu perlu kita cari, mana sih sebetulnya yang jadi values kita. Yang tadi 3 bisa berubah nggak? Bisa. Yang 10 bisa berubah nggak? Bisa. Yang 5 bisa berubah nggak? Yang 3 rata-rata udah ajeg tuh. Ya, berubah dikit-dikit. Karena values itu kan apa yang tertanam di kepala kita secara berulang-ulang, ditanamkan oleh figur otoritas kita, ditanamkan oleh komunitas kita ada, ditanamkan oleh sensational feeling yang ke kita, jadilah values itu. Kita punya itu. Jadi gimana supaya nggak ragu? Hidupkan. Betulkah itu? Kalau misalkan Anda udah ngerasa, aha,
Saya ngehidupin values ini ngebuat saya jadi jauh lebih semangat, ngebuat saya jadi jauh lebih tenang hatinya, ada kesakinahan yang kita alami di dalam hati kita, iman kita kepada Tuhan kita makin lama makin hebat. That's your values. Kayak gitu. Ya. Satu lagi. Kang Hari, aku nggak terlalu masukin hubungan orang tua sebagai prioritas values. Nggak apa-apa ya, atau aku durhaka. Nggak apa-apa. Beda-beda. Ya, tetapi komunikasi dengan orang tua perlu dijaga. Oke. Jangankan untuk action, bahkan komunikasi aja perlu dijaga. Berkata aja kita perlu hindari. Ya, maka baik kepada orang tua itu penting banget. Gitu ya. Tapi nggak jadi durhaka loh kalau prioritasnya bukan orang tua. Don't worry. Oke. Thank you banget buat pemaknaan belum ya? Oke. Nanti kita bahas di Instagram aja kalau kayak gitu. Waduh, siap. Boleh Kang Ya. di akun Instagramnya? Hari Firmansyah R. Boleh Pak. Oke. Hari Firmansyah R. Katia, aku tadi punya utang, nggak enak kalau punya utang. Bisa nanti nggak kebahas juga. Pemaknaan. Teman-teman, nih, ini receh banget. Twitter nggak aktif, Kak Suci. Aduh, udah pusing ngeliat Twitter ya. Aduh, ribut semuanya. Aduh. Oke, maaf ya. Twitter ada tapi nggak aktif. Hari Firmansyah R semuanya. Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Guys, kayak gini, pemaknaan. Ini receh banget. Ngepel. Dulu waktu pas awal pandemi, pembantu pulang, Kang Hari kebagian ngepel. Ngepel itu nggak laki banget. Ngepel itu basah, ngepel itu kotor, ngepel itu jongkok-jongkok. Meskipun istri udah siapin tuh alatnya dan lain sebagainya, vakum, cleaner udah ada, ngepel pakai yang tongkat panjang, but I don't like ngepel. Kenapa? Nggak laki banget. Ya, itu pemaknaan yang saya kasih. Tapi kalau ngepelnya nggak jadi, karena nggak laki banget, lantainya nggak begitu clean, anak-anak nggak begitu bisa main sambil gogoleran kalau kata orang Sunda ya di lantai. Itu ternyata nggak berguna buat saya pemaknaan yang kayak gitu. Pemaknaan itu saya ganti. Ngepel itu artinya bersih. Ngepel itu artinya olahraga. Ngepel itu artinya anak-anak bisa bermain di lantai dan tetap sehat. Ngepel itu artinya ketika anak-anak bisa menjadi sehat ketika bermain, maka saya melakukan tanggung jawab saya sebagai orang tua. Ketika saya melakukan tanggung jawab sebagai orang tua, berarti saya sudah bisa menjadi makhluk yang mudah-mudahan dapat ridho dari Allah. Kalau saya dapat ridho dari Allah, saya bisa dekat sama Allah, maka itu artinya ibadah. Teman-teman, ngepel artinya jadi ibadah. Maka, karena saya nggak suka pakai tongkat, ngepel saya itu pakai tangan kosong. Setiap tangan ini diputerin, selain saya mikir ini latihan menjadi olahraga, ya, saya juga jadi mikir ini adalah cara saya mendekatkan diri saya kepada Allah. Bukan semata-mata untuk bersih, bukan semata untuk anak-anak, tapi ini mendekatkan diri saya ke level pengartian saya yang paling tinggi, pemaknaan saya yang paling tinggi. Jadi ngepelnya gimana? Kebayang nggak? Lebih clear, lebih clean, lebih semangat, lebih antusias. Kenapa? Sarana saya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ngepel aja bisa kayak gitu, gimana kerelawanan? Yes? Thank you, Kakak. Waduh, value organisasi gimana cara ngebangunnya itu seru banget. Ya, cek and recheck di hcr.id itu ada ngebahas value organisasi. hcr.id. Oke. Siap. Mantap, Kang Hari. Luar biasa. Hatur nuhun. Hatur nuhun buat waktunya, Kang Hari. Luar biasa pagi hari ini. Tadi ngelihat respon teman-teman juga seneng banget gitu ya. Teman-teman bisa dapat insight banyak juga buat hari ini. Dan semoga semakin menguatkan nih buat teman-teman dan meyakinkan bahwa memang jalan kerelawanan yang teman-teman pilih ini adalah bagian dari investasi di masa depan untuk teman-teman gitu, Kang ya. Yap. Oke, sekali lagi terima kasih buat Kang Hari. Nah, sebelum ditutup mungkin kita bisa foto bareng dulu kali ya. Boleh dong. Boleh, silakan kalau teman-teman ini boleh difoto bersama. Di sini ada 9, kita perwakilan aja kali ya. Hai Andi, hai Klaniva, hai Kak Mardea. Oh, gorgeous ya. Seger-seger wajahnya. Guys, abis ini ada Mbak Mayang. Mbak Mayang itu partner saya untuk training dan dia kalau udah ngomongin servis, dia ngomongin nggak pakai lagi ini, dia ngomongin semuanya pakai ini. Jadi apa yang keluar dari mulutnya itu adalah pengejauhan dari hatinya. Bukan cuma seorang trainer, Mbak Mayang juga ekspertis di bidang servis. Jangan kemana-mana. Perhatikan Mbak Mayang, keren banget materinya. Siap. Makasih Andini. Boleh teman-teman yang mau dibuka kameranya. Oke, kita foto dulu ya. Siap. Yoi. 1, 2, 3.
Sekali lagi. Oh, ini masih ada yang open cam, boleh? Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Siap. Kita ngobrol di Instagram, kita ngobrol di YouTube ya. Insya Allah. Siap. Hatur nuhun Kang Haris sekali lagi Sami-sami. buat hari